Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Saya bersyukur untuk bisa melayani pertama kali di Bina Iman kali ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali lagi disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada kami supaya kami juga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai 34. Tetapi ayat kita cukup panjang sehingga saya mau fokus kepada ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 16. Keesokan harinya, kira-kira tengah hari, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantungan pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu Bapak Ibu pernah mendengar istilah Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Bapak Ibu, mungkin saya memang bukan orang Jawa, tetapi karena istilah ini cukup terkenal, cukup familiar sehingga saya pernah mendengarnya. Dan saya tahu artinya yaitu bahwa cinta tumbuh karena terbiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau menggarisbawahi kata terbiasa. Memulai kebiasaan. Bagaimana kebiasaan itu bisa muncul? Biasanya kebiasaan itu muncul dari sebuah hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan secara intens sehingga terbentuklah kebiasaan tersebut. Dan kebiasaan tersebut memunculkan cinta terhadap kebiasaan itu. Bapak Ibu Saudara, berbahaya jika kebiasaan yang kita bentuk itu adalah kebiasaan yang buruk. Saya pernah mendengar satu kampung yang katanya disebut kampung copet. Saya kurang tahu kebenarannya apakah memang nyata ada atau tidak. Tetapi saya membayangkan bahwa kampung copet itu memang isinya adalah orang-orang yang suka mencopet. Saya bayangkan bagaimana jika seorang anak hidup di kampung itu yang selalu menyaksikan orang tuanya mencopet, lalu kemudian mungkin diajarkan oleh orang tuanya untuk juga mencopet begitu. Sehingga akhirnya dia tumbuh dewasa dan menjadi seorang pencopet yang handal. Bahkan mungkin ketika dia dewasa, dia kemudian menjadi kebal dengan aturan atau hukum-hukum yang mengatur bahwa tidak boleh mencopet. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kalau itu adalah kebiasaan baik, kalau itu adalah kebiasaan buruk, mohon maaf. Bagaimana dengan kebiasaan baik? Apakah kebiasaan baik itu juga baik untuk kita lanjutkan, baik untuk kita teruskan? Nah, tentu yang namanya kebiasaan baik itu baik. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, baik itu baik menurut siapa? Apakah menurut kita atau menurut otoritas yang lebih tinggi dari kita? Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kisah di mana Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Tetapi kalau kita melihat konteks secara besar dari ayatnya yang pertama, di situ dikisahkan ada seorang Yunani yang bernama Cornelius. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan kemudian dia mendapatkan sebuah penglihatan untuk menjemput Simon Petrus yang berada di kota Yope, yang kira-kira berjarak 50 km dari kota tempat tinggalnya. Dan kemudian dia menyuruh 3 orang suruhannya atau bawahannya untuk menjemput Simon Petrus. Nah, di sisi lain,
Simon Petrus seperti apa yang kita baca, dia juga mendapatkan sebuah penglihatan di mana dia melihat bahwa ada binatang-binatang yang haram begitu. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Petrus untuk memakan binatang-binatang itu. Tentu sebagai seorang Yahudi yang keras, yang tegar, Petrus kemudian meresponi dengan segera dan berkata, "Tidak Tuhan, aku tidak mau makan karena itu adalah makanan yang haram dan najis." Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, Tuhan meresponinya dan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Dan kemudian kita baca di ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kata 3 kali di sini masih kurang jelas juga merujuk kepada perkataan Petrus atau ke perkataan Tuhan. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika ada kata 3 kali ini berarti menunjukkan sebuah penekanan. Bahwa Petrus menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan demi ketegaran hatinya sebagai orang Yahudi. Sehingga kita dapat melihat bahwa di sini Petrus sedang berusaha untuk menjadi seorang Yahudi yang taat, seolah-olah Tuhan sedang mencobai dia, padahal Tuhan memberikan sebuah perintah yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah Petrus yang menolak makanan haram dan najis ini, kita bisa mengerti bahwa memang dari dulu orang Yahudi itu sangat anti dengan yang namanya sesuatu yang haram dan sesuatu yang najis. Bahkan mereka pun juga berusaha untuk memisahkan diri mereka dari orang-orang di luar orang Yahudi. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Imamat, kitab mereka pada waktu itu sudah jelas mengatur segala sesuatu makanan-makanan yang haram yang mana, yang najis yang mana, yang halal yang boleh dimakan yang mana, dan aturan-aturan lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus di dalam kitab Imamat itu bukan aturan-aturannya, melainkan jelas bahwa di dalam kitab Imamat Tuhan berkata sebelum memberikan semua aturan itu, Tuhan berkata bahwa aku ini adalah Allah yang kudus, maka haruslah engkau kudus. Jadi sebenarnya di dalam sepanjang kitab Imamat, di dalam setiap aturan-aturan yang Tuhan berikan, bukan menjadi masalah boleh atau tidaknya, melainkan bagaimana kita bisa fokus, bagaimana manusia pada waktu itu bisa fokus kepada Allah yang kudus. Dan kita pun harus diatur. Sehingga Tuhan memberikan aturan-aturan itu. Jika tidak ada aturan, tentunya akan menjadi kacau balau. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus ketika dia turun ke dalam dunia ini dan dia berkata bahwa dia sedang menggenapi hukum Taurat. Sehingga segala sesuatu hukum Taurat itu seolah-olah ketika Yesus turun ke dunia dijungkir balikan. Yesus seolah-olah menolak setiap hukum Taurat. Padahal Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa seharusnya yang menjadi fokus bukan lagi aturan-aturan, bukan lagi boleh atau tidak, bukan lagi haram atau halal, melainkan fokus kepada apa yang menjadi perilaku, tindakan, pikiran, dan perasaan Tuhan yang terkandung di dalam Yesus Kristus yang kita bisa lihat secara langsung. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kembali lagi kepada kisah Petrus ini, mengapa Tuhan mengatakan kepada Petrus untuk makan sesuatu yang najis, padahal Tuhan sendiri yang memberi aturan untuk tidak memakan sesuatu yang najis. Di sini pun Tuhan berkata apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan lagi dinyatakan haram. Sehingga Tuhan mau menunjukkan bahwa otoritas tertinggi itu bukan hukum Taurat, bukan aturan-aturan, bukan tradisi, melainkan Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sebenarnya di sini bukan masalah makanan haram dan halal, melainkan Petrus yang lebih tunduk kepada tradisi orang Yahudi dibandingkan tunduk kepada otoritas Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melanjutkan bacaan kita dan pada akhirnya ketiga orang yang disuruh oleh Cornelius itu datang dan menghampiri Petrus sehingga Petrus bisa melihat kemudian, oh ternyata ini yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang aturan-aturan dan tentang otoritas Tuhan. Lalu kemudian Petrus
mengikuti 3 orang itu dan bertemu dengan Cornelius. Sehingga akhirnya dia bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Sesuai dengan aturan orang Yahudi, tentu itu sangat bertentangan. Bagi Petrus, tidak mungkin orang Yahudi bertemu dengan orang Yunani, makan bersama-sama, satu meja dengan orang Yunani. Tetapi karena teguran Tuhan melalui penglihatan yang diberikan kepada Petrus itu, sehingga Petrus akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan ternyata tidak membeda-bedakan orang. Tetapi lebih daripada itu, yang kita mau lihat fokusnya di sini, ada otoritas Tuhan yang lebih tinggi dari segalanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Yesus Kristus. Teladan Yesus yang seolah-olah menjungkir balikan hukum Taurat. Dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia Tuhan atas hari Sabat. Dia mengizinkan murid-murid untuk melakukan segala sesuatu di hari Sabat. Tapi tentunya yang dilakukan oleh murid-murid itu adalah sesuatu yang berguna, bukan sesuatu yang tidak berguna. Tetapi intinya adalah Tuhan menunjukkan bahwa Dia berotoritas, Dia memiliki kuasa, dan seharusnya kita manusia bukan lagi fokus kepada aturan-aturan yang berlaku, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa aturan-aturan itu tidak penting. Sekali lagi saya katakan bahwa aturan-aturan itu diberlakukan untuk menjadi suatu hal yang mengatur kehidupan manusia, sehingga manusia bisa hidup secara teratur dan tidak sembarangan. Demikian juga Tuhan memberikan aturan kepada manusia pada waktu itu, di zaman awal, karena manusia pada waktu itu belum memiliki hukum, belum memiliki aturan-aturan. Sehingga Tuhanlah yang menjadi pemerintah pada waktu itu. Di awal membuat segala sesuatu, membuat segala aturan yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian kita juga. Mungkin kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam aturan yang mungkin kita rasa kok beda dengan bangsa yang lain begitu ya. Tetapi inilah yang kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa aturan-aturan itu juga diberlakukan supaya kita bisa hidup teratur, khususnya di bangsa Indonesia kita, di negara Indonesia ini. Mungkin di luar negeri cara hidupnya berbeda, cara pandang berbeda, tetapi kita mau hidup secara teratur dengan aturan-aturan yang sudah disediakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, turutilah dan ikutilah aturan-aturan yang tersedia, tetapi kita perlu tetap melihat bahwa otoritas tertinggi atau kuasa tertinggi itu hanya ada pada Tuhan. Sehingga segala sesuatu aturan yang ada di hadapan kita perlu kita pertanyakan. Apakah dengan melakukan ini saya memuliakan Tuhan? Apakah dengan melakukan ini saya menyenangkan hati Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang perlu menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Dialah yang memegang kendali, dialah yang memegang setiap aturan-aturan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyertai kita supaya kita dapat menaati aturan-aturan yang tersedia dan terus senantiasa diingatkan untuk mengingat apakah segala sesuatu yang saya lakukan dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami bahwa otoritas tertinggi hanyalah perkataan Tuhan, hanyalah firman Tuhan. Sehingga kami tidak kemudian mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan tradisi-tradisi kami, budaya-budaya kami, tidak meninggikan aturan-aturan norma-norma dengan begitu saja. Tetapi kami boleh memandangnya sebagai sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Supaya melalui apapun yang kami kerjakan, semuanya dapat memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.